Hai guys, balik bersama saya Rifan Tirta kembali ke video tutorial reverse engineering dan dengan software Quick Surface. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita memulai atau menggunakan software Quick Surface ini, terus dilanjutkan dengan alignment, terus bagaimana kita menganalisis alignment kita dengan hasil reverse engineering kita sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan 2D sketch, dimana ini adalah tahapan awal kita melakukan sebuah sketch di dalam proses reverse engineering. Jadi di layar ini sudah ada file STL yang tentunya sudah saya originkan, koordinat sistemnya bisa dilihat dia berada di titik 00 nya. Nah, langsung saja gimana caranya? Langsung saja di sini saya akan memilih 2D sketch. Nah, di dalam 2D sketch ini ada for extrude surface dan for revolve surface. Ini untuk extrude dan ini untuk revolve. Jadi kita lihat kebutuhan dari file yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat di sini sangat cocok dengan menggunakan for revolve surface. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada create sketch on slashing plane. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Kalau misal plane-nya berada di luar sini, dia tidak akan membentuk sebuah sketch atau referensi sketch yang padahal itu sangat kita perlukan. Kita bisa langsung masukkan atau sesuaikan di dalam file kita yang nantinya akan kita reverse engineering dengan cara kita klik saja, cek di sini create sketch on slashing plane. Jadi itu tahapan awal untuk memulai. Nah, kita sesuaikan dulu ke 0. Di sini rotasinya juga bisa kita atur. Lalu kalau kita rasa sudah cukup, di sini ada stacked section. Di sini adalah kita membuat beberapa potongan section untuk menyesuaikan, mencari sketch yang kita rasa mungkin perlu untuk dibuat referensinya. Jadi saya rasa kali ini tidak perlu. Saya uncheck lalu klik create. Nah, di sini sudah muncul garis putih dan titik-titik putih. Nah, ini yang akan menjadi referensi kita untuk melakukan sebuah sketsa sebelum kita melakukan revolve atau extrude secara memutar. Di sini ada tool auto sketch. Ini langsung kita bisa lihat langsung dia membentuk sebuah garis merah. Ini adalah referensi secara otomatis yang dibuat oleh software Quick Surface ini. Ini segmentationnya yang bisa kita perbesar. Nah, dia terlihat lebih penuh. Kalau saya kurangkan, nah dia akan mengecil dan menghilang. Ada kemungkinan membeda seperti ini. Terus di sini ada data noise. Ini bisa perbesar juga di sini. Nah, ini akan membuang noise jika memang dia ada noise yang tidak perlu. Nah, jadi ini bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Terus klik preview. Nah, kalau sudah diklik preview, dia akan membuat sebuah garis referensi yang mungkin bisa kita gunakan dan mungkin bisa kita buang saja atau hapus. Sini ada spline, tapi untuk melihat benda ini kita tidak perlu spline karena ini terlihat tidak ada curve atau arcs di dalam referensi garisnya. Jadi saya rasa tidak perlu uncheck. Kemudian kalau sudah kita klik accept di sini, nah dia akan membentuk sebuah garis sketsa. Nah, bisa dilihat ini bisa saya klik. Kalau masih garis putih tidak bisa diklik. Contohnya ini saja dulu saya klik lalu saya delete. Nah, di sini ada garis putih. Ini garis putih tidak bisa kita delete atau tidak bisa kita klik karena ini adalah referensi langsung dari filenya. Lalu kemudian ada sebuah cara, yaitu dengan klik shift kemudian klik kiri pada bagian titik putih atau garis putihnya, dia akan membuat sebuah blok kuning seperti ini. Lalu pilih titik-titiknya sebagai referensi lalu lepas. Nah, dia akan membentuk sebuah baris berdasarkan titik-titik putih yang kita select tadi atau yang kita pilih tadi, sehingga dia akan membentuk sesuai dengan referensi-referensi yang kita bentuk. Nah, ini juga kita bisa perpanjang sesuai kebutuhan juga. Kurang lebih seperti itu bagaimana hasil dari memilih referensinya dengan menggunakan shift. Ini bisa langsung saya blok begini juga, dia akan membentuk sebuah garis berwarna kuning. Ini tandanya dia terpilih
kemudian kita bisa hapus dengan cara delete. Nah, dia akan langsung menghilang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu menggunakan auto sketch. Selanjutnya di sini ada corner trim. Ini seperti biasa dia bisa membuat trim di pojokan. Nah, di dalamnya ada auto fillet juga, ada fillet, dan di sini bisa kita atur radiusnya atau klik automatically add dimension. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan contohkan gimana kita akan membuat garis. Nah, di sini ada add line. Kita bisa sesuaikan titiknya seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan secara manual. Jadi ini adalah cara membuat sketch secara manual dengan mengikuti referensi titik-titiknya. Jadi kita bisa membuat secara manual. Beda dengan tadi, kita bisa menggunakan shift lalu tahan, klik kiri, ini akan membentuk sebuah blok kuning. Kita lepaskan. Nah, dia akan juga membentuk seperti garis, sama saja. Tergantung enaknya kalian gimana. Ini bisa disesuaikan dengan kemudahan kalian dalam membuat sketch. Di sini ada juga add circle jika kalian butuh sebuah lingkaran seperti ini. Nah, sini juga ada, ini langsung masukkan dimensinya, bedanya di situ. Langsung saja masukkan 25. Sini ada juga add tangent arcs. Kurang lebih seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini memerlukan sebuah garis ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia akan secara tangent di antara dua buah benda atau dua buah sketch antar lingkaran dengan garis. Kurang lebih seperti itu menggunakan beberapa contoh sketch. Di sini ada arts juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pada dasarnya ini sama saja dengan sketch-sketch pada software CAD. Di sini ada fit primitive. Nah, kita bisa memilih di sini, klik ada garis, ada art, ada circle. Jadi ini fit primitive juga kurang lebih basic caranya sama. Kita bisa menentukan apakah ini garis atau arc atau circle. Jadi untuk sementara sketch ini saya jelaskan. Oh ya, ini ada trim, sama saja ini seperti trim. Terus ini ada dimension. Nah, seperti itu. Sini ada mirror. Jadi untuk mirror, duplicate, offset select entities, and project the other visible sketch. Ini mungkin saya akan jelaskan di video saya yang selanjutnya. Jadi tunggu saja gimana lanjutannya, and see you.